Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ya, itu khususnya adalah di dalam pasal 7 ayat 1, perkawinan itu hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita itu sudah mencapai umur 19 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu raga untuk Indonesia. Kembali lagi bersama saya Anas Firdaus di podcast Merah Putih Surya Nuswantara TV. Dan untuk kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa nih. Tamu yang kalau misal kita akan karena tema pembahasannya sangat menarik, makanya kita langsung datangkan yang yang langsung bersinggungan dengan tema kali ini, yaitu tentang pernikahan dini. Karena ini fenomena yang bisa dibilang menarik ya. Pernikahan dini ini banyak polemiknya, banyak pro kontranya. Tanpa berpanjang lebar kita langsung ke Bapak Mahmud. Ya. Perkenalan dulu Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Mas siapa namanya? Firdaus, saya Mas Firdaus. Firdaus yang saya hormati dan para pendengar pemirsa yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah saya diberi kesempatan dalam rangka untuk semacam talk show ya, podcast ya, dalam rangka prosedur pernikahan dini yang saat ini adalah semakin semarak. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya nama cukup singkat yaitu Mahmud. Lengkapnya Pak? Oh ya, Haji Mahmud SHI MH, yang saat ini kami bertugas di kantor urusan agama Kecamatan Kartosuro mulai tahun 2021. Namun demikian sebelum itu kan kami juga sudah mengampu sebagai kepala KUA di wilayah Sukoharjo. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini sebelum kami menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dini, perlu kami sampaikan bahwa di KUA itu ada beberapa pelayanan yang harus kita laksanakan, yaitu yang namanya tupoksi, tugas dan fungsi daripada KUA, yang diantaranya adalah pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah. Yang kedua juga penyusunan statistik, pelayanan bimbingan masyarakat Islam. Dan yang ketiga juga pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, pelayanan bimbingan manasik haji. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini yang akan kita bahas yaitu pada tupoksi yang pertama yang ada kaitannya dengan pernikahan dini itu, yaitu adalah pelaksanaan pelayanan, pengawasan dan pencatatan. Karena ada beberapa tupoksi tadi, ada salah satu yang kita bahas pada saat ini, mungkin nanti bisa kita berbincangan bersama dan mungkin mudah-mudahan ini akan menarik untuk kita semuanya ya, karena saat ini pernikahan dini itu lagi marak-maraknya. Tapi sebelum terlalu jauh nih, sebenarnya pernikahan dini itu dibolehin nggak sih menurut pemerintah Pak? Boleh ya, baik. Untuk pernikahan dini itu adalah kalau saya mengatakan dan menurut Undang-Undang Perkawinan pun bahwa pernikahan dini itu adalah bersama dengan pernikahan di bawah umur, sama dengan pernikahan di usia di bawah 19 tahun, atau pernikahan anak. Sehingga bahwa pernikahan itu dalam pemerintah aturannya itu di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ya, itu khususnya adalah di dalam pasal 7 ayat 1, perkawinan itu hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita itu sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian di dalam kompilasi hukum Islam, karena aturannya kita banyak, tidak hanya Undang-Undang Perkawinan, namun demikian Undang-Undang Perkawinan yang dulu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, itu adalah calon mempelai wanita itu 16 tahun. Terus itu 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Terus kemudian ada perubahan. Ya, yang mungkin sekarang itu amandemen ya, perubahan undang-undang. Yaitu sekarang namanya
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu karena adanya suatu persamaan gender, yaitu baik laki-laki maupun perempuan adalah umurnya 19 Dibikin tahun. sama gitu nggih. Ya. Terus di dalam kompilasi hukum Islam juga gitu. Dalam rangka kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, bahwa perkawinan itu hanya boleh dilakukan calon mempelai yang sudah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu tadi usianya adalah 19 tahun. Kemudian bagaimana seandainya terjadi, seandainya terjadi kok ada calon mempelai itu umurnya di bawah 19 tahun. Tentunya dalam tupoksi KUA itu dalam rangka pelayanan pernikahan itu yang pertama kan kita mengadakan suatu pemeriksaan berkas. Nah, pemeriksaan berkas itu memang kalau di Kartosuro itu sudah kita laksanakan dalam mengajukan permohonan kehendak nikah itu adalah secara online. Sekarang sudah bisa online. Sudah untuk kalau tidak salah baru satu-satunya Sukoharjo itu Kartosuro yang sudah kita pakai untuk online. Betul. Tepuk tangan buat KUA Kartosuro nggih. Kartosuro nggih, alhamdulillah ini sudah mendapatkan support dari Kemenak juga. Nggih. Ya semuanya sudah kita online, nanti sesuai dengan daftar bulan, tanggal, hari dan jamnya sesuai dengan yang mereka mau. Kan gitu. Itu full bisa online atau memang harus ada sesinya yang tatap muka langsung? Ya baik, itu nanti itu kan berkelanjutannya Awalnya kan kita online dulu. Baru kemudian setelah online masuk baru kita verifikasi. Kita cek data dan sebagainya, dan ternyata pada saat pemeriksaan nikah, nah kalau orang Jawa itu mengatakan jonggolan ya, jonggolan itu pemeriksaan berkas dan bertatap muka langsung dengan calon manten laki-laki, perempuan dan walinya. Nah tuh, nah pada saat jonggolan atau pemeriksaan berkas nikah ataupun data itu ternyata kita temukan bahwa di antara persyaratan salah satunya adalah umur. Selain persyaratan adalah KTP, KK, akte, ya, terus termasuk buku nikah orang tua, fotokopi buku nikah orang tua, apabila anak yang pertama kan itu, termasuk akte cerai barangkali yang sudah menikah dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah umur. Umur itu aturan yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang itu kan 19 tahun. Namun demikian, kalau ternyata kita menemukan daripada persyaratan permohonan kehendak nikah itu kok belum mencapai umur 19 tahun, baik itu salah satu ataupun dua-duanya, maka kemudian dari KUA itu memberikan surat penolakan. Surat penolakan untuk dilangsungkan pernikahan. Nah, kemudian surat penolakan itu yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup, yang termasuk berkas tadi yang dimasukkan KUA, itu nanti akan dibawa ke pengadilan. Pengadilan kalau orang Islam itu pengadilan agama, kalau non Muslim adalah di pengadilan negeri. Ya itu. Sebentar Pak. Untuk undang-undang pernikahan usia 19 tahun itu secara nasional ya, bukan secara nasional. Bukan di KUA bukan di Dukcapil tapi semua ya. Semuanya. Gitu. Loh, ini sudah undang-undang resmi kok. Kalau undang-undang itu kan sudah tidak membagi antara ini KUA mana itu sudah nasional. Makanya tadi saya katakan tadi adalah dulu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu adalah 16 tahun untuk perempuan dan laki-lakinya adalah 19 tahun, dan sekarang ada perubahan. Kemudian itu satunya yang perempuan maupun laki-laki adalah 19 tahun. Ya tadi sampai di sidang terus gimana? Nah, ya baik. Ini setelah nanti sampai di sidang pengadilan itu namanya bukan sidang ya, untuk pengajuan dispensasi nikah. Ya, itu pengajuan dispensasi nikah. Tapi prosesnya gimana tuh, proses realnya? Ya, seperti sidang. Ya itu cukup sederhana sebenarnya. Itu hanya nanti dipanggil dari kedua belah pihak, ditanya apakah dia itu sudah saling mencintai, kan gitu loh. Terus orang tua apakah mengizinkan, apakah kedua-duanya itu ada halangan atau tidak dalam melangsungkan pernikahan. Karena kadang-kadang kan
ada salah satu keluarga mungkin antara calon manten laki dan perempuan telah terjadi sesuatu, wah, kan Sesuatu. berarti kan mahram Sesuatu. itu, wah, Nggih. itu kan berarti tidak bisa untuk Mm-mm. disidangkan karena ini sudah dari hasil penelitian dari hakim tentunya tidak ada halangan ya, mungkin karena tidak ada halangan untuk pernikahan sehingga sebagian besar adalah dikabulkan untuk diberikan dispensasi nikah. Nah itu setelah ada suatu dispensasi nikah dari pengadilan agama, kemudian surat itu dibawa ke KUA lagi, kemudian didaftarkan untuk dilangsungkan pernikahan. Sehingga setelah itu nanti KUA akan membuat suatu jadwal dalam rangka untuk kapan pernikahan itu akan dilaksanakan. Untuk akad nikahnya. Akad nikahnya, betul. Oh berarti tetap bisa, maksudnya dari pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang usia minimalnya 19 tahun. 19 tahun, betul. Bisa tercatat tapi dengan proses yang beberapa step itu tadi. Iya, betul. Ya, itu namanya penyimpangan umur karena pengecualian kan gitu. Dia tadi dispensasi pernikahan itu tadi. Makanya harus ada dispensasi nikah. Banyak Pak yang akhirnya pihak dari pemerintah memberikan dispensasi. Dari yang jenengan ampu dulu dari baik. KUA Kartosuro. Kalau yang saya lihat ini, saya tadi kebetulan mengambil tiga tahun ya. 3 tahun mulai dari 2019, 2020 dan 2021. Itu yang ada di Kartosuro itu. Pada tahun 2019 berdasarkan data yang ada itu ada 6 calon pengantin, 6 pasang ya, 6 pasang. Kemudian tahun 2020 itu ada 3, ada penurunan. Terus kemudian 2021 ada kenaikan yang cukup signifikan, itu menjadi 10. Wow. Nah, 3 kali lipat dari tahun kemarin. Makanya tapi enggak tahu kalau yang untuk tahun ini belum kelihatan. Belum kelihatan. Okay. Sebenarnya faktornya apa sih Pak yang menyebabkan kayak gitu? Sebenarnya itu banyak kok kalau faktor yang menyebabkan bahwa orang itu melakukan suatu pernikahan dini ataupun usia muda itu. Yang pertama ya kebanyakan juga ada yang sudah hamil terlebih dahulu. Sebentar, kalau untuk hamil terlebih dahulu dari KUA juga tetap bisa mengeluarkan surat nikah juga? Oh bisa, ya. Kan jelas di dalam kompilasi hukum Islam itu kalau tidak salah di pasal 53 itu bahwa pernikahan itu terhadap perempuan yang sudah hamil itu bisa dilaksanakan selama pernikahan itu dengan laki-laki yang menghamilinya. Yang menghamili. Makanya kalau sudah kan biasanya ditanya itu yang menghamili siapa. Gitu. Tapi kalau terjadi kayak yang dulu model Om Yoan itu ya jelas kita sudah itu jelas kita nggak mau, itu kau jelas nggak mau. Sebentar saya agak geli dengan bahasanya Om Yoan. Ngapunten. Itu biasa kan dulu kan modal lotre kan gitu. Tapi sekarang kalau sampai KUA tahu itu jelas KUA nggak mau. Oh berarti tetap dipertimbangkan untuk tetap bisa dilakukan asalkan dengan catatan itu tadi ayah biologisnya yang itu tadi yang menghamili itu tadi. Laki-laki yang menghamili. Oke. Ya baik, itu di dalam kompilasi hukum Islam. Namun demikian kami yang selama ini yang kita laksanakan memang kadang-kadang walinya yang saya suruh untuk menikahkan. Karena wali itu adalah yang mempunyai kewajiban untuk menikahkan anaknya. Sementara anaknya sudah hamil, sehingga wali yang harus kita buatkan, biasanya kita buatkan tag untuk melaksanakan suatu ijab kabulnya. Usia paling muda berapa Pak yang pernah jenengan tangani? Ada yang pernah yang 15 tahun. 15 tahun ada. Si cowoknya atau yang cewek? Ceweknya yang 15 tahun. 15 tahun. Masih muda. Jadi itu tadi penyebabnya salah satu itu ya. Terus kemudian pendidikan yang sangat rendah. Makanya rata-rata umur segitu kan masih SMP. Dan kadang-kadang apalagi pada masa pandemi kemarin itu kan anak-anak tidak sekolah ya, itu tidak sekolah. Kalau informasi dari orang tua gitu kan, kalau ditanya Sanja katanya juga sekolah apa, tapi ternyata kok malah pacaran. Akhirnya kok ini memang menarik juga itu. Itu masih SMP kelas 3 gitu. SMP kelas 3.
Terus ada yang kalau yang di Kartosura itu masih SMP kelas 2 atau berapa itu, masih 15 tahun itu. Itu. Terus kemudian penyebab yang lain juga termasuk naiknya umur menurut undang-undang. Kalau dulu kan 16 tahun, sehingga 17 tahun kan tidak harus dispensasi. Sekarang kan 19 tahun. Secara otomatis itu juga akan berpengaruh. Kalau kita lihat bahwa kalau wanita sudah umur 18 tahun, pokoknya di bawah 9 tahun kan kelihatan sudah dewasa ya. Nggih. Padahal kalau dalam Islam itu balik itu ya kalau sudah onani atau sudah Mens. kan gitu, sudah main kan gitu. Nah, terus kemudian yang lain juga kalau berdasarkan dari masyarakat secara umum adat ya, itu bahwa takut untuk menjadi perawan tua. Ya, kalau ndak laku-laku, Iya, wah, bener, wedine kok randang payu kan gitu. Itu masih ada yang kayak gitu, Pak? Ya sebagian, tapi sebagian kecil itu. Kecil Sebagian banget, ya. ada yang punya berpendapat seperti itu. Sehingga anaknya begitu ada yang kenal, yang langsung dinikahkan, walaupun usianya mungkin belum mencapai. Kalau untuk jenengan pribadi terlepas dari beberapa faktor tadi, mendukung nggak sih Pak? Kalau jenengan, saya tanya pendapat jenengan pribadi nggak, terlepas dari jenengan petugas KUA atau Iya betul. dengan kasus-kasus yang seperti itu tadi, mendukung atau dianjurkan nggak sih menurut Bapak pernikahan seusia segitu? Kalau saya ya jelas secara pribadi maupun secara dinas pun ya tidak mendukung loh. Karena kalau yang namanya pernikahan dini itu jelas itu dari sisi sisi negatifnya itu banyak sekali. Contohnya? Contohnya anak yang mestinya masih sekolah, sudah hamil, sudah nikah, akhirnya drop out, berpendidikan rendah. Nah, terus kemudian kalau anak seusia di bawah 19 tahun itu dari kematangan sosial itu juga kurang. Dari cara berpikirnya untuk kerumah tanggaan juga masih sangat-sangat kurang. Kalau kita bisa mengatakan bahwa cintanya itu masih cinta monyet, loh kan gitu. Jadi belum cinta sepenuhnya dalam rangka untuk meraih suatu keluarga, karena pada niat dan tujuan keluarga itu, membentuk keluarga itu adalah bahagia dunia akhirat, kekal untuk selama-lamanya. Kan ngoten. Sehingga menjadi suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tadi kan jenengan kan menerangkan dari pengadilan agama bisa memberikan dispensasi. Iya betul. Berarti otomatis pernikahannya tercatat. Iya. Ya. Kalau untuk dari kependudukannya gimana Pak? Bisa berarti bisa bikin kakak sendiri pisah gitu? Bisa. Baik. Itu kalau yang namanya sudah menikah. Ya, secara aturan secara umum itu kalau sudah menikah itu kan sudah dikategorikan umur sudah dewasa nantinya. Kalau sudah menikah ya, kan berarti mereka sudah berhak untuk mendapatkan KTP dan KK. Kan jadi dipersamakan ya. Kalau membuat KTP KK kan harus usia 17 tahun. Sementara menikah umur 16 tahun namanya. Itu setelah menikah dia punya hak untuk membuat KTP dipersamakan dengan usia yang 17 tahun. Berarti kayak contoh tadi yang usia 15 tahun pun udah bisa dapat KTP gitu nggak Pak? Bisa. Kalau pada saat nikah ya belum. Ya setelah menikah itu tadi. Bisa. Karena dia sudah menikah. Yaitu dengan cara menunjukkan kutipan akta nikah. Oh gitu. Makanya setelah yang bersangkutan atau calon-calon itu melakukan suatu pernikahan, kemudian tugas kami kan dalam rangka pengawasan tadi, di samping pemeriksaan kan pengawasan pelaksanaan nikah. Tentunya pengawasan itu adalah pada saat pelaksanaan nikah itu sesuai dengan syarat rukunnya ndak kan. Kalau sesuai dengan syarat rukunnya kan termasuk dia itu juga beragama Islam, termasuk dewasa, tapi kan ada dispensasi nikah, ada walinya, ada saksinya, sehingga kemudian baru kita catat di akta nikah, sehingga perkawinan tersebut adalah dicatat di KUA. Kemudian kita berikan kutipan akta nikah. Nah, kutipan akta nikah itu kan bisa dipakai untuk apa saja sekarang. Berarti sampai tadi kan di tupoksi salah satu tupoksinya juga memberikan penyuluhan. Sudah sejauh mana penyuluhan yang sudah dikasih ke masyarakat tentang resikonya nikah dini? Baik,
Itu di KUA Kartasura itu ada beberapa penyuluh non PNS. Kami itu punya penyuluh non PNS itu ada 8 orang. Terus kemudian yang PNS ada 1. Ya salah satu media yang kami pakai dalam rangka untuk mensosialisasikan undang-undang perkawinan yang khususnya juga termasuk daripada usia dini, pencegahan usia dini, kami selain daripada penyuluh yang disampaikan pada saat pengisi pengajian, pada saat mungkin di dalam majelis taklim, pada saat di dalam masyarakat mungkin musyawarah masyarakat, itu juga kami sendiri pada saat kami melangsungkan suatu pernikahan, itu juga kami sampaikan. Di samping itu juga pada saat calon manten itu kita adakan suatu bimbingan perkawinan. Karena kami mengadakan bimbingan perkawinan itu ada yang sistemnya mandiri, ada yang kolektif. Kalau yang mandiri itu yang tadi saya katakan jonggolan tadi loh. Jonggolan. Jadi kan si A, si B, calon manten laki-laki, perempuan dan wali datang ke KUA, kita cek data dan kemudian kita berikan suatu bimbingan, persiapan mental, jasmani, rohani dalam rangka membentuk suatu keluarga yang nantinya dengan harapan menjadi suatu keluarga yang baik, yaitu keluarga yang samawa tadi. Terus kemudian kami juga melalui dalam rakor-rakor muspika tingkat kecamatan, mungkin termasuk kami sampaikan pada Pak Lurah, sampaikan Pak Camat tentunya dalam rakor muspika kan. Tapi pada prinsipnya juga lewat Pak Lurah supaya menghimbau kepada masyarakat bahwa efek daripada suatu pernikahan dini itu kan seperti apa kan itu. Jadi memang banyak dalam media-media yang kita gunakan seperti itu. Ya, tadi kan jenengan juga sudah menyebutkan ada beberapa pasangan nih yang sudah melakukan pernikahan dini, pernikahan di bawah umur. Sempat tahu lagi nggak Pak setelah mereka beberapa waktu menikah? Ya karena kan begini, seperti yang jenengan bilang kan usia mereka masih usia remaja masih harusnya main ke sana ke sini, tapi diwajibkan untuk berpikir tentang kekeluargaan. Apa Pak? Ada sudah ada kabar lagi belum yang ada juga yang sebagian memang sudah pisah ya karena perceraian ya, tapi ada juga yang memang masih langgeng. Namun dari sisi ekonomi yaitu ya mohon maaf dan maklum karena itu juga pendidikan rendah dan pernikahannya juga pernikahan awal seperti itu, akhirnya kan kerjanya kan sak-sae. Usia 15 tahun paling lulusan SMP belum lulus. Ya paling kan kerja pakai ijazah. Kan bangunan. Iya, kan seperti itu, terus di pabrik tahu kan gitu. Jadi dari faktor ekonomi ya menengah ke bawah yang jelas. Itu dari segi kan beda dengan yang mungkin sudah usia dewasa, cara berpikirnya sudah matang, sudah ijazahnya paling tidak ya SMA kan gitu kan, bisa untuk kerja yang lebih baik lagi. Tapi memang ada juga yang ya karena itu terus karena faktor ekonomi akhirnya cekcok dan bercerai. Tapi memang kayaknya nggak di pernikahan di usia dini, nggak di usia matang ataupun usia yang betul yang masalah perceraian toh ya betul memang perekonomian itu memang kadang dijadikan alasan pertama. Iya memang betul ya. Tapi kalau untuk kasusnya pernikahan dini itu diperparah dengan kondisi itu tadi ya, pendidikannya yang terbatas. Kalau yang usia matang kan katakanlah pendidikannya cukup ya 9 tahun atau 12 tahun minimal jadi karyawan lah ya, bukan buruh lepas, bukan karyawan, bukan pekerja serabutan. Jadi kan ada rutinan yang bisa didapatkan gitu loh, pendapatan rutin. Mungkin kayak gitu juga ya Pak ya. Iya, itu juga pengaruh juga tuh. Yang namanya rumah tangga itu yang didasarkan kan tidak hanya cinta toh. Kan tidak hanya cinta. Makanya saya katakan pernikahan dini kan rata-rata hanya cinta monyet kan. Tapi kalau sudah dewasa kan tentunya di samping cinta juga berpikir ke depan. Nah, dalam rangka berpikir ke depan itu kan kita harus persiapan secara fisik.
mestinya kan pekerjaan. Mm-mm. Oh saya nanti kalau sudah punya istri, punya anak, punya tanggung jawab, kan gitu. Mestinya dalam taraf ekonomi jelas itu akan lebih baik. Oh ya Pak, saya mau Nggih. tanya sedikit nih. Oke, monggo. Agak mengganggu pikiran saya ini tadi, baru Ndak saja lewat. apa-apa, iya. Tadi kan ada dispensasi pernikahan untuk usia dini ya. Ya. Agak-agak sedikit keluar topik sedikit nih. Lebih mudah mana sih Pak memberikan dispensasi ke pernikahan dini sama poligami? Oh, baik. Kalau yang saya alami selama ini Huh? itu pernikahan dini itu akan lebih dipermudah Oh. karena dengan alasan-alasan yang mendesak loh. Mhm. Karena kalau pernikahan dini itu dengan alasan-alasan yang mendesak, yang penting antara calon laki-laki dan perempuan itu adalah bukan muhrimnya tadi, Bukan tidak ada halangan tadi. Mhm. Itu hampir 90% lebih, bahkan lebih itu dikabulkan. Dikabulkan. Tetapi kalau poligami itu belum tentu. Hmm. Karena poligami itu memang harus ada persyaratan-persyaratan, istri yang pertama harus menyetujui. Mhm. Terus kemudian juga termasuk apa itu nafkah ya. Mhm. Nafkah, jadi harus membuat suatu surat pernyataan bahwa nafkah hasil penghasilan setiap bulannya itu ada berapa. Mhm. Itu kira-kira menjadi satu bahan pertimbangan di dalam satu pengadilan. Kalau hasilnya sekian untuk menafkahi 2 keluarga, kira-kira bagaimana, kan seperti itu. Jadi kemungkinan besar kalau poligami itu kan dengan pertimbangan-pertimbangan itu tersebut bisa juga dikabulkan, bisa juga tidak. Tapi kemungkinannya lebih sangat kecil daripada pernikahan dini tadi. Iya, kalau pengadilan negeri kan hampir 90% ke atas dikabulkan. Apalagi kalau sudah isi ya itu ya kan itu kan yang sangat mendesak tadi, aturannya sangat mendesak. Itu yang tercatat ya tadi ada 6 di tahun 63 ya. 63 sama 19 63 itu 20, 2021-nya 21 itu ada 10 ya. Itu yang nggak tercatat sempat ketemu nggak Pak? Maksudnya tidak tercatat bagaimana ya? Nggak, maksudnya kalau kan ada nikah siri. Oh gitu, baik. Kalau yang namanya KUA itu adalah pegawai pemerintah ya, Nggih. pegawai pemerintah. Sehingga kami tetap mengacu pada undang-undang perkawinan. Oh gitu. Bahwa perkawinan itu adalah sah apabila perkawinan itu dilaksanakan sesuai dengan agamanya, itu mengatakan sah. Dan kemudian dalam ayat 2-nya bahwa perkawinan itu harus dicatatkan di KUA apabila yang bersangkutan itu adalah beragama Islam. Tetapi kalau di catatan sipil itu adalah kalau non muslim. Makanya kalau dari item yang 2 itu, ayat kedua itu tidak terpenuhi, berarti KUA tidak mengakui adanya nikah siri. Kenapa? Karena nikah siri itu yang jelas tidak mempunyai suatu kekuatan hukum. Tidak ada suatu kepastian hukum. Karena dia tidak bisa membuktikan bahwa dia itu menikah benar atau tidak. Kan harus punya bukti otentik kan. Bener. Kalau nikah di KUA kan jelas ada kutipan akta nikah atau buku nikah. Terus yang kedua, efek hukumnya itu adalah anak yang lahir. Nah. Anak yang lahir itu nanti akan menjadi anak di luar nikah. Oh. Berarti statusnya kan anak di luar nikah, Iya, bukan iya. anak suami istri yang sah kan itu. Berarti nanti di akte kelahirannya cuma nama ibu Nama doang. ibu, ya. Itu kalau untuk pengembaliannya bisa Pak? Maksudnya untuk memberikan nama di aktenya bisa? Ya kalau yang namanya membuat munculnya akte kelahiran dengan kelahiran itu lebih awal lahirnya, berarti kan anak seorang ibu udah bisa toh. Bener. Ya untuk saat ini belum ada peraturan yang menampung itu ya. Atau emang kalau di Dukcapil itu bisa itu membuat berdasarkan informasi loh ya, informasi itu bisa membuat akte dari anak bapak dan ibu, tapi dari hasil pernikahan yang tidak tercatat. Oh, tetap ada embel-embelnya. Ya, kalau dulu kan tidak ada. Kalau dulu memang anak seorang ibu, sekarang itu adalah anak seorang bapak dan ibu
dari pernikahan yang tidak tercatat. Mm-mm. Sehingga kakaknya pun juga bisa dari pernikahan, makanya kakak sekarang kan ada pernikahan tercatat Mm-mm. dan itu tidak tercatat. Mm. Itu yang membedakan bahwa dia itu adalah nikah resmi ataupun nikah yang tidak resmi di KUA. Gitu. Itu bisa kita lihat di KK maupun di aktenya. Ya kalau bisa sih sesuai dengan aturan, karena Aturan, aturan iya. pemerintah, karena pemerintah kan udah bikin aturan, pertimbangannya udah banyak, udah dipikir matang. Dan itu juga sudah ahli hukum semua yang membuat dengan pertimbangan. Baik itu pertanggungjawabannya juga dunia akhirat. Oke, bener leres. Pak, untuk penutup nih Pak, Nggih. kita udah ngobrolnya udah lumayan banyak. Baik. Ada yang mau disampaikan buat pemirsa Pak? Baik, nggih, terima kasih setelah Kameranya sebelah sini. Oh ya, terima kasih. Setelah kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah pernikahan dini ataupun masalah suatu prosedurnya, bahwa kami mengharap kepada pada masyarakat terutama adalah Bapak Ibu hadirin sekalian yang tentunya yang punya anak-anak yang usia remaja, ya cobalah Bapak Ibu itu memberikan suatu pendidikan agama, ya bisa memberikan pendidikan agama yang baik terhadap anaknya, karena dengan pendidikan agama itu ya insya Allah itu anak itu akan menjadi anak yang soleh dan solihah, insya Allah seperti itu. Dan yang kedua tentunya orang tua itu kami harapkan juga memberikan suatu perhatian, pengawasan yang khusus terhadap anak-anak yang usia remaja, karena sekarang itu dengan perkembangan IT, nah, apalagi WA, Facebook dan lain sebagainya, itu anak-anak itu mudah sekali berpengaruh terhadap isu-isu yang ada di WA, Facebook dan lain sebagainya. Dan juga di dalam hal yang sedemikian itu kami harapkan juga para bapak ibu masyarakat itu bisa memberikan suatu contoh yang baik terhadap anak-anaknya, karena bagaimanapun orang tua itu adalah sebagai figur daripada anak. Kalau orang tuanya tidak baik, ya kebanyakan anak-anaknya juga tidak baik. Tetapi kalau orang tuanya baik, insya Allah anak-anaknya itu juga baik. Walaupun juga ada yang tidak baik, tetapi kan mudah-mudahan kebanyakan kan seperti kalau memberikan contoh yang baik, kalau orang tua sebagai figur. Dan kemudian juga pada pemerintah itu bagaimanapun juga harus bisa hadir di situ dalam rangka memberikan suatu lapangan pekerjaan. Yang khususnya adalah karena usia dini adalah pendidikan rendah, tentunya adalah memberikan suatu pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya atau sesuai dengan pendidikannya. Ya, saya rasa itu yang kami sampaikan. Kami mohon maaf ya, barangkali banyak kekurangan untuk itu kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Sebelum ditutup nih Pak, satu pertanyaan terakhir. Berarti kalau semisal ada yang mau konsultasi bisa langsung ke KUA terdekat gitu ya, terkait tentang pernikahan itu tadi, termasuk bisa, pernikahan dini supaya dibantu untuk mempertimbangkan lagi lah, kalau emang urgensinya kurang, ya mending sesuai dengan aturan aja gitu nih. Bisa langsung ke KUA gitu untuk konsultasi gitu. Bisa. KUA itu sangat terbuka, sangat terbuka dalam rangka pemberian pelayanan itu termasuk konsultasi, tidak hanya pernikahan. Saya itu di Kartosuro itu sudah 2 tahun ini malah masalah warisan pun, padahal itu bukan wewenang saya. Itu saya sampaikan, ini wewenangnya pengadilan. Namun demikian nek Bapak mau minta hanya sekedar bantuan untuk memberikan solusi, ya saya bantu ini secara pribadi, bukan secara kepala KUA. Kepala KUA saya salah, karena itu bukan tupoksi saya. Kan itu tidak hanya pernikahan, masalah warisan, terus masalah perselisihan. Termasuk BP4 kan itu kita sangat terbuka, boleh kapan saja selama adalah jam kerja, selama kami juga ada di tempat, tidak ada acara yang lain. Selama tidak kesini tadi. Terima kasih Pak Mahmud, informasinya luar biasa sekali dan semoga bisa memberikan manfaat buat pemirsa di rumah ini. Sekian dari kami, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe, like dan share-nya. Kalau semisal emang sesuai dengan selera kalian ya, informasi yang emang bagus buat kalian. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam.